Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Juliani SPD. Baiklah, sebelum acara kita mulai, akan kita dengarkan dulu doa yang akan dipandu oleh Bapak Rudi. Bapak Rudi ya, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina min qabli majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah acara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami guru yang ikhlas untuk menjadi siswa dan siswi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah rahmatilah acara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi. Selanjutnya sepatah beberapa kata oleh Kepala Sekolah SDN Negeri 7 Selat Panjang Selatan yang pada hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN 7 Selat Panjang Selatan. Kepada Bapak Isa SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kucuran rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat menghadiri acara dari salah seorang guru CDP yaitu Ibu Rita Juliani. Selawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya tercurahkan buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Ibu Rita Juliani selaku guru CGP di sekolah kita, tidak lain tidak bukan berbagi ilmu buat kita semuanya dengan judul aksi nyata beliau telah beliau buat diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini tidak asing lagi buat kita semuanya, namun mungkin di dalam pelaksanaan sehari-hari masih kurang kita melaksanakannya. Jadi oleh sebab itu beliau selaku guru penggerak ingin berbagi ilmu buat kita semuanya, bagaimana realisasinya nanti bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Ini suatu hal yang baik atau yang positif buat kita semuanya, sehingga tidak ada lagi istilahnya guru yang tidak memiliki pengetahuan, guru yang kurang terampil. Jadi dengan adanya pelaksanaan dari CGP ini untuk berbagi kepada kita, alangkah
alangkah baiknya kita semuanya dapat mengikuti dengan baik dan kita resapi sehingga kita bisa implementasikan ke siswa kita masing-masing. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isa. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Julani, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masuki acara inti yaitu tentang aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini. Salam beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ia telah membawa umat manusia dari alam kebolehan menuju alam yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin saya akan memulai tentang sosialisasi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke Bapak Ibu, untuk budaya positif itu adalah latar belakangnya Bapak Ibu. Sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Dan untuk budaya positif sendiri, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin positif yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Mungkin kata-kata budaya positif ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu bagi kita. Memang sudah tidak asing, yang namanya sekolah otomatis ada budaya positifnya. Cuman bagaimana bentuk disiplin positif yang selama ini kita laksanakan di sekolah kita. Baik, ini adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini mungkin perlu kita garis bawahi Bapak Ibu kata-kata menuntun. Kata-kata menuntun di sini Bapak Ibu apa itu Bapak Ibu? Kata-kata menuntun itu apa yang dimaksud dengan menuntun itu Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu. Menuntun ini sama artinya dengan membimbing. Jadi tugas kita itu Bapak Ibu menuntun atau membimbing siswa kita yang sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Yang sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu ada dua Bapak Ibu. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau sekarang menurut Bapak Ibu kita sekarang berada di kodrat zaman apa Bapak Ibu? Globalisasi di abad 21 ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini adalah konsep inti dari budaya positif itu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang
keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi inilah konsep inti dari budaya positif itu, Bapak Ibu. Mungkin kita perhatikan yang pertama terlebih dahulu, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu, Bapak Ibu, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk profil pelajar Pancasila ini kita sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi ada berapa ini Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila kita? Profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang mungkin sering Bapak Ibu dengar untuk di kurikulum Merdeka. Selanjutnya perubahan paradigma budaya positif ini teorinya Bapak Ibu. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi inilah miskonsepsi tentang teori kontrol itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada kekeliruan kita. Mungkin selama ini kita mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu adalah menguatkan karakter. Nah, jadi ini sebetulnya miskonsepsi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Itu disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, ini untuk disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke ya Bapak Ibu, mungkin kita sering ini disiplin ini kita kaitkan dengan kepatuhan. Sering kita kaitkan dengan kepatuhan. Anak-anak harus patuh dengan peraturan. Itu mungkin selama ini budaya makna kata disiplin itu kita maknai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Selama ini kita mungkin kan ancaman, kita ngancam ya anak ibu, kalau seandainya kalian tidak memakai sepatu harus seperti ini gitu, nanti ibu hukum atau ibu apa gitu ya kan. Kemudian itu ancaman kita terhadap anak dan hukuman. Dan selalu ada hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu untuk teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Apabila saya tidak melakukannya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua,
motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang disebut dengan motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif itu sebetulnya ini, Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini satu tingkat di atas yang tadi Bapak Ibu. Yang tadi motivasi yang terendah. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita berbuat sesuatu itu, mungkin ada yang kita berpikir, kita dapat apa kalau seandainya kita melakukan ini? Gitu. Kita mendapatkan apa? Apakah saya mendapatkan reward? Apakah saya mendapatkan piala? Apakah saya mendapatkan tunjangan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, Bapak Ibu. Melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan pujian yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan pengakuan, dan mendapatkan imbalan. Itu ya untuk yang kedua ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi tujuan dari disiplin positif itu sebetulnya di sini Bapak Ibu. Jadi kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Baik Bapak Ibu, ini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Jadi Bapak Ibu, ternyata hukuman itu termasuk kepada identitas gagal. Hukuman kepada siswa itu termasuk identitas gagal. Di sini Bapak Ibu bisa kita perhatikan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul Bapak Ibu? Iya. Contohnya anak disuruh hormat tiang bendera di tengah hari yang panas. Itu sesuatu yang menyakitkan nggak bagi siswa Bapak Ibu? Iya, sangat menyakitkan. Jadi oleh karena itu ini dikatakan termasuk identitas gagal ya. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Mereka mungkin merasa malu. Ya kan malu ya Bapak Ibu kalau kita dihukum, otomatis siswa itu merasa malu. Jadi berefek kepada jangka panjang. Berefek kepada jangka panjang. Oke. Jadi korban mendapatkan ketidakadilan sebetulnya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua, disiplin yang kedua ada konsekuensi namanya Bapak Ibu. Ada konsekuensi. Ini sesuatu yang harus terjadi. Itu yang dikatakan dengan konsekuensi. Contohnya, kalau seandainya anak-anak tidak memakai seragam sekolah, apa konsekuensinya? Itu sesuatu yang harus terjadi ya Bapak Ibu. Oke, tidak nyaman untuk murid untuk dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau konsekuensi itu hanya dalam jangka waktu pendek, jadi bukan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, yang ini termasuk identitas sukses, namun masih pertengahan ya Bapak Ibu. Yang terakhir ada namanya restitusi. Jadi restitusi ini merupakan pilihan Bapak Ibu.
Jadi ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Jadi untuk hukuman Bapak Ibu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya anak-anak takut kan kalau seandainya dihukum, dia berusaha menyembunyikan kesalahan. Bahkan mungkin kita pernah memanggil anak yang melakukan kesalahan, mereka tidak mengakuinya. Pernah Bapak Ibu mengalaminya Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu, mereka tidak mengakui. Itu akibat dari murid itu menyembunyikan kesalahannya. Jadi mencoba mengontrol anak dengan mengaktifkan atau membayar akan kesalahannya itu ya. Selanjutnya identitas sukses, disiplin, konsekuensi. Kalau untuk konsekuensi Bapak Ibu mungkin di situ anak-anak akan atau murid belajar taat akan peraturan karena dia tahu konsekuensinya. Tahu konsekuensinya. Kemudian di sini untuk restitusi, murid atau anak belajar untuk mencerahkan masalah, untuk memecahkan masalah ya Bapak Ibu, untuk memecahkan masalah ini di restitusi. Jadi anak itu sendiri diajari untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi maksudnya bukan dari kita tapi dari siswa itu sendiri. Oke, ini hukuman Bapak Ibu, masih berhubungan dengan hukuman. Hukuman itu tidak terencana tetapi tiba-tiba. Tiba-tiba bukan direncanakan ya Bapak Ibu untuk hukuman itu. Tiba-tiba kita melihat nih, anak itu hari ini tidak memakai baju yang lengkap atau anak itu tidak mengerjakan PR. Itu secara tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang keempat, satu arah. Jadi itu hukuman Bapak Ibu. Yang dikatakan dengan hukuman itu tidak berencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, berupa hukuman fisik dan satu arah. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, disepakati. Otomatis kita yang namanya konsekuensi kita sepakati dulu dengan anak-anak kita kan Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak mengerjakan PR, ini konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Nah, otomatis itu terencana ya, terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Murid di sini di konsekuensi ini masih tidak nyaman Bapak Ibu. Karena kalau seandainya saya tidak mengerjakan PR, nanti ibu guru kata ibu guru kita tak boleh mengejar. Konsekuensi yang akan jadi mereka masih berada di tahap tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir Bapak Ibu ada namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ada yang dikatakan dengan restitusi itu Bapak Ibu. Jadi proses menciptakan kondisi murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin bisa diperhatikan ke depan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Menurut Bu Mami apa benar? Konsekuensi. Yang lain? Menurut Bapak Ibu apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Pak Ipan, menurut Pak Ipan ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Menurut Bu Mami ini adalah konsekuensi. Konsekuensinya pada itu saya tidak akan terlambat. Ya, oke. Menurut Bu Mami nanti kita lihat jawabannya Bu Mam. Menurut Pak Ipan konsekuensikah apa hukuman? Konsekuensi. Menurut Bu Lita? Kalau saya hukuman karena mencatat. Oke. Menurut Bu Lita ini hukuman. Oke. Kita lanjut yang kedua Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hukuman atau hukuman ya. Ini hukuman. Yang kedua hukuman. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi?
Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman Bapak Ibu. Oke, baik, sekarang kita lihat kunci jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu hukuman, bukan konsekuensi ya Bapak Ibu. Karena mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Yang kedua tadi betul, hukuman ya Bapak Ibu. Yang ketiga murid disuruh push up, hukuman juga betul tadi Bapak Ibu. Yang ketiga konsekuensi betul. Yang keempat membersihkan tumpahan air, konsekuensi juga betul. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam juga hukuman. Yang terakhir Bapak Ibu ragu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ini Bapak Ibu, ini konsekuensi Bapak Ibu. Karena ini prosesnya di dalam pelajaran PJOK. Jadi ini konsekuensi, bukan hukum. Kecuali di sini lari keliling lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Kalau ini adalah di pelajaran PJOK yang hubungannya juga dengan bergerak ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ini bukan hukuman, tetapi ini adalah konsekuensi. Ya. Jadi di situ ya Bapak Ibu pemahaman kita di situ. Jadi kita cocokkan dengan materi apa. Jadi tidak masalah kalau seandainya guru PJOK-nya menyuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi di saat dia terlambat di pelajaran PJOK, tapi berbeda dia terlambat ke sekolah ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini menurut Alficon, ini Vanessa by Reward itu pada tahun 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Ini Kohn lagi menyatakan, selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang Bapak Ibu. Jadi ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum ya Bapak Ibu. Ternyata penghargaan bisa juga dikatakan menghukum. Jadi yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dan jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Kenapa dikatakan tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda yang dibuat dengan persyaratan. Yang ketiga, penghargaan adalah merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas penghargaan. Yang keempat, yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah yang bisa mereka dapatkan. Ini membuat kreativitas kelompok murid-murid menjadi berkurang. Jadi ini penghargaan mematikan kreativitas ternyata Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu banyak sekali Bapak Ibu maknanya. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Kenapa dikatakan seperti itu? Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi itu penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu dianggap tidak
gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut dengan survival. Yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging. Oke. Yang ketiga, ternyata kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu kesenangan. Butuh kesenangan, fun ya. Selanjutnya yang keempat, kita butuh kebebasan, freedom. Yang kelima, ternyata kebutuhan kita ini kita juga butuh penguasaan Bapak Ibu, penguasaan atau forward. Di situ ya Bapak Ibu. Oke, ini kasus Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cermati kasus ini dulu. Bapak Ibu cermati kasus yang di depan. Kasusnya Bapak Ibu, di sini bisa Ibu lihat Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permana, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Menurut Bapak Ibu gimana ini kasus ini? Menurut Bapak Ibu, dia si Agus ya Bapak Ibu di sini. Agus ini, yang Agus ini Bapak Ibu, dia mengapa anak-anak banyak yang mengeluh karena sering diminta makanannya. Jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana jika Anda sama dengan jika kita ya Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Ria ini, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus itu? Panggil Agus. Panggil si Agus. Ya, oke, Bu Mami boleh, Bu Mami saya minta Mungkin untuk itu. Ya. Iya, seandainya saya mengalami kasus seperti yang dialami oleh Bu Ria, pertama-tama kita akan memanggil si Agus. Ya, oke. Kemudian kita memberikan beberapa pertanyaan kepada si Agus, apa sebabnya. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Mungkin dia ada alasan-alasan tertentu. Mungkin dia lapar gitu Ya, mungkin dia tidak bawa bekal itu, mungkin ada alasan-alasan tertentu dari rumahnya. Kemudian setelah itu kita panggil pula si teman-temannya tadi, yang 3 orang tadi. Yang mengadu ini ya Bapak Ibu. Ya, yang mengadu ini. Yang mengadu beberapa anak telah datang dan mengeluh kalau sapinya ini sering meminta bekal. Ya, Kita kita panggil juga panggil ya. juga. Berarti kita panggil juga yang 3 orang. Iya, itu. iya. Ya, Karena beberapa kita anak ingin ya. pasti juga apakah anak ini benar atau tidak aduan ini. Ya. Jadi kedua belah pihak harus kita teliti dulu. Artinya kita kita selidiki dulu latar belakangnya, ya, penyebab kejadian ini antara si Agus dengan teman-temannya. Setelah kita mendapatkan solusi antara kedua belah pihak, baru kita satukan, kita ambil kesimpulan, baru kita sampaikan. Mungkin itu saja yang perlu saya lakukan bila saya menghadapi hal seperti Bu Ria. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin sama ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu dalam konteks penerapan disiplin positif. Terima kasih ya Bu Mani yang tadi atas jawabannya. Sekarang kita kaitkan lagi dengan disiplin positif Bu Mani. Oke, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, betul ya? Kata Bu Mami tadi mencari tahu alasannya dulu. Kemudian agar
dan bekal makan siang, berarti dia termasuk survival tadi ya Bapak Ibu. Yang kemudian berarti kebutuhan ini yang akan dipenuhi, yang tidak terpenuhi di Agus ini. Kemudian apabila jawaban Agus itu teman Agus jadi perhatikan Agus, berarti intinya dia pengen mencari perhatian. Berarti yang dia butuhkan adalah love and belonging ini. Minta merasa di itu ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Karena ada anak seperti itu ya Bapak Ibu, dia meminta makanan itu karena dia ingin diakui, dia merasa hebat. Berarti ini adalah jatuhnya penguasaan atau follower ya Bapak Ibu. Berarti kalau seandainya jawaban Agus, kita ini melihat jawaban ya, kita kaitkan dengan disiplin positif, otomatis jawaban anak berbeda-beda pada kasus itu. Oke. Selanjutnya di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti ini dia minta kebebasan Bapak Ibu freedom di sini. Jadi mungkin bisa jadi kan anak itu meminta mungkin setiap hari maknya bekalnya telur dadar atau tempe ya kan. Mungkin dia lihat makanan temannya. Jadi oleh karena itu dia meminta gitu. Namun mungkin teman-teman ini merasa tidak nyaman karena sering diminta gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga alasan kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ada juga anak itu yang usil, berarti ini kategori anak yang usil di sini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin karena kita materinya sudah panjang, kita speaking dulu Bapak Ibu gimana? Oke, kita speaking dulu ya Bapak Ibu. Kita stripping dulu Bapak Ibu, bisa berdiri semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu untuk membalikan semangat kita ya Bapak Ibu. Udah semangat lagi Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan materinya ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Oke, posisi kontrol restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol restitusi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Lesser-Bosen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi Bapak Ibu di sini yang pertama itu penghukum.
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita dalam restitusi ya Bapak Ibu, dan melakukan kontrol selama ini. Oke. Saya lanjutkan. Di sini 5 posisi kontrol tadi, ini pembuat hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Di sini Bapak Ibu, ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan intrinsik di sini Bapak Ibu. Yang pertama, identitas gagal. Nah, berarti nanti kita bawa ke diri kita ya Bapak Ibu. Kita sekarang di posisi mana? Di posisi mana gitu ya? Oke. Ini guru berbuat. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti kita kategorinya penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Itu berarti kita kategori kita membuat orang merasa bersalah. Kalau saat kita berceramah, ceramah itu kamu ini, akan otomatis nanti itu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita anggap dia sebagai teman. Ini termasuk perilaku kontrol positif. Kalau ini perilaku kontrol negatif, menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ya, kemudian guru berbuat ini Bapak Ibu memantau, menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur itu termasuk kepada pemantau. Selanjutnya kontrol diri, inilah yang manajer itu Bapak Ibu. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu untuk pada guru berbuat. Selanjutnya guru berkata Bapak Ibu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita termasuk kepada penghukum. Kemudian, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Kita pernah ya mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Ini ternyata kita termasuk kepada pembuat orang merasa bersalah. Ini masih perilaku kontrol negatif ternyata Bapak Ibu. Selama ini kita tidak paham ya. Oke. Selanjutnya guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini kita berarti kita perilaku kita sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini kita termasuk ke dalam pemantau Bapak Ibu. Kalau saat ini kita mengatakan ini, berarti kita termasuk kepada dalam perilaku pemantau. Kalau seandainya yang betul-betul kontrol diri Bapak Ibu sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu seandainya apabila posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Selanjutnya hasilnya, hasil dari perilaku kita ini tadi Bapak Ibu. Kalau seandainya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Hasilnya adalah murid akan menjadi memberontak, pendendam dan menyalahkan. Di situ ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain di sini. Kalau seandainya kita sebagai penghukum, ada anak-anak itu dia dendam ya Bapak Ibu. Kan yang umpamanya Pak Ipan ngadu nih ke gurunya, nanti boleh tahu Pak Ipan ini ngadu terus nih, ya otomatis jadi timbul dendam ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita sebagai penghukum, hasilnya adalah siswa memberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain. Apabila kita perilaku kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong Bapak Ibu. Akhirnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong itu hasil akhirnya siswa kita. Selanjutnya teman. Kalau seandainya kita perilaku kita sebagai teman, itu hasilnya adalah siswa tersebut akan ketergantungan. Dia nggak mau, dia hanya mau dengan guru itu saja, dengan guru lain dia tidak akan mau. Otomatis ketergantungan kan.
keluar Bu Lita. Masuklah guru Pak Ipang. Oh saya tak mau ngajar Pak Ipang aja, mana Bu Litanya, mana Bu Litanya. Seperti itu ya. Jadi siswa itu akan ketergantungan. Walaupun ini kategori perilaku positif, namun masih belum efektif Bapak Ibu. Masih belum efektif ya. Selanjutnya pemantau. Itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak-anak itu bila diawasi dia akan tertib. Bila tidak diawasi dia tidak akan tertib. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya apabila perilaku kita sebagai manajer itu hasil akhirnya akan mengeluarkan watak dan karakter siswa Bapak Ibu. Ternyata akan mengeluarkan watak dan karakter siswa itu ya. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau seandainya penghukum, apabila siswa tidak memakai atribut otomatis disuruh hormat tiang bendera selama 1 jam. Itu bagi guru yang posisi kontrolnya penghukum. Apabila dia memberi rasa bersalah, otomatis ini yang akan diucapkannya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu posisi kontrol kita adalah pemberi rasa bersalah Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau seandainya teman, perilaku kita sebagai teman nih, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kita mengatakan seperti ini kepada anak Bapak Ibu, itu berarti kita posisi kita teman, sebagai teman. Kemudian kalau seandainya pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Ucapan kita kepada anak yang melanggar peraturan tadi seperti ini berarti kita termasuk pemantau. Kita lihat yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini manajer Bapak Ibu. Kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ini manajer. Kalau seandainya posisi kita manajer, kita akan mengatakan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol. Jadi sebetulnya disiplin positif itu dianjurkan kita ke posisi manajer ini. Ke posisi manajer Bapak Ibu, bukan ke penghukum, bukan ke pembuat rasa bersalah, bukan berbuat kepada teman, bukan perilakunya sebagai pemantau tadi, tetapi sebagai manajer ini Bapak Ibu, biar tidak ada yang disakiti. Otomatis kalau seandainya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin katanya tidak Bu, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita bukan dari kita lemparkan ke anak. Bagaimana cara anak memperbaiki kesalahan yang dia lakukan itu? Mungkin dia mengatakan, baik Bu, besok mungkin saya Bu akan memakai topi dan dasi seperti itu. Mungkin alasan saya tadi Bu, saya terlambat bangun, makanya Bu tidak memakai atribut sekolah. Jadi siswa itu mungkin dengan alasannya mungkin saya besok akan membuat alarm bangun lebih pagi, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Kasusnya agak panjang ya Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada peraturan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Sini ya. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk
Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apa ada gagasan. Kemudian setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling hormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Yang ketiga, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini jawaban dari restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi Pipi dan Natali usulkan sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Langkah yang pertama, itu Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Yang kedua, Natali dan Pipi minta maaf kepada Ibu Eni. Yang ketiga, mengusulkan berdiskusi dengan teman satu kelas, dengan teman penerapan keyakinan kelas, yaitu tentang sikap saling menghormati. Kemudian tadi dia mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan bahwa mereka menyepakati penerapan keyakinan kelas. Mereka telah memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah berbicara dengan Pak Hasan untuk meminta Ibu Eni sebagai guru pengganti jika guru lain berhalangan hadir. Jadi itu. Oke. Kemudian dalam kasus di atas posisi apakah yang telah diambilkan oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Posisi kontrol yang telah diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman. Jadi, sebagai teman ya Bapak Ibu pada kasus tadi. Hal tersebut ditunjuk oleh Bu Eni menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka agar tetap fokus mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kalimat yang menunjukkan posisi kontrol sebagai teman itu Bapak Ibu, ayolah tugasnya dikerjakan. Tadi seperti itu ya Ibu Bu Eni mengatakan. Kemudian tolong bantu Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Mungkin setuju dan menghormati langkah Ibu Santi telah melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer dalam mengambil tindakan yang terjadi di kelas. Dengan demikian budaya positif di lingkungan sekolah tercipta sehingga guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Oke, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini mungkin yang selama ini kita belum, mungkin untuk kesepakatan kelas sudah ya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas belum. Oke, kita lihat Bapak Ibu yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Ini perlu nih Bapak Ibu untuk kedepannya kita. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu menurut dosen ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena selama ini kita tahu adalah peraturan kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin yang tidak tahu peraturan kelas. Oke, jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dunianya. Jadi itu Bapak Ibu. Oleh karena itu makanya mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Oke, ini peraturan Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya otomatis adalah ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab nilainya ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya. Betul Bapak Ibu? Sesuatu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab nggak itu?
Ya, nilai kebajikannya tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini peraturan, ini yang dikatakan dengan keyakinan itu Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen ya Bapak Ibu, ini keyakinannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah tujuan sebetulnya kita membuat peraturan dilarang melakukan kekerasan ini adalah keselamatan ya Bapak Ibu. Keselamatan, menghormati orang lain, itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini adalah kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran itu menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keselamatan dan keamanan. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak Bapak Ibu ternyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu yang perlu disepakati Bapak Ibu. Oke, ini contoh dari keyakinan kelas di kelas 4A yang akan saya buat Bapak Ibu, yaitu beriman dan bertakwa. Otomatis ini adalah berdoa sebelum belajar, tolong menolong, kebersihan, sopan santun, tanggung jawab, kejujuran, disiplin dan saling menghargai. Ini keyakinan kelas dari 4A ya Bapak Ibu. Oke, ini contoh dari bentuk dari keyakinan kelas itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi kepada Andi. Bapak Ibu, ini segitiga. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan diri setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi itu Bapak Ibu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan bersosialisasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini, segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu ini Bapak Ibu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu untuk validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi dalam kita memanggil siswa yang berkasus, kita lakukan 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang akan kita ucapkan yang pertama. Baru kita lanjutkan ke kita validasi tindakannya yang salah, tindakan apa yang dia lakukan tadi. Kemudian baru kita tanyakan keyakinannya. Ini tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Menstabilkan identitas ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang kita ucapkan Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita katakan bahwa kita bukan menyalahkan dia gitu pertama Bapak Ibu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu caranya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi itu yang kita katakan Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu.
Tentu nanti kita dengarkan dulu alasan anak-anaknya. Betul. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Oke. Tahapan yang ketiga ini menanyakan keyakinan tadi Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Itu yang keyakinan yang saya buat tadi. Itu tergantung dari kelas 1 sampai kelas 6 keyakinannya mungkin yang disepakati berbeda-beda. Kelas 1 sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan kemampuannya gitu. Jadi yang selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang ketiga, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi oke, di Bapak Ibu ini adalah contoh restitusi. Ini contoh restitusi yang saya lakukan. Mungkin bisa saya tampilkan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi mungkin itulah cara-cara kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Berarti posisi kita yang diharapkan di situ posisi kita adalah manajer ya Bapak Ibu, posisi manajer. Dan untuk memecahkan masalah siswa yang bermasalah, caranya dengan cara segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk buat tugas saya ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.